Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat malam. Majelis GPIB Jemaat Peniel Palembang menyambut dengan penuh sukacita kehadiran kita semua dalam ibadah malam Natal, baik yang dilaksanakan di gedung gereja maupun di rumah. Tema ibadah ini adalah "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Diambil dari percakapan malaikat dengan Maria dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Bayi Natal, berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Inoman Jepun MTH. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan memasuki ruang ibadah.
Saudara jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah malam Natal Kristus ini dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Demikian nats pembimbing Yesaya pasal 7 ayat 14. Terimalah salam. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Ada suara mengetuk. Bergegas kita membuka pintu untuk menyambut. Bukan kabar baik yang datang, melainkan tentang wabah penyakit, kegaduhan politik, perang dagang, dan resesi. Damai yang sejati
ada suara berdering. Secepat mungkin kita menerima, bukan kabar baik yang disampaikan, melainkan berita duka tentang kepergian orang-orang terkasih yang tidak akan pernah kembali lagi. Tentang kekasih-kekasih yang berjuang di pembaringan. Tentang mereka yang kebingungan dan panik. Tentang mereka yang kecewa, depresi, dan hancur. Tuhan, kami tidak berani keluar, walaupun hati ini terpanggil untuk memeluk mereka yang berduka. Mengusap air mata mereka dengan tangan ini, menatang mereka untuk bangkit dan saling memapah untuk melanjutkan perjalanan hidup. Allah pengasih, tolonglah kami. Tapi firman Allah tak terbelenggu, kasih mencairkan hati yang beku. Dalam dunia dingin kadang cukuplah untuk mengenali halik semesta.
sahabat, kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh Umat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan di ibadah malam Natal Kristus ini. Saya mengajak saudara untuk berdoa. Mari berdoa. Bapa dalam Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami datang kepadamu memohon hikmat dan pengertian untuk memahami kekayaan firman Tuhan yang sebentar akan kami baca dan renungkan.
untuk dapat kami bawa memaknai peristiwa kedatangan Kristus teristimewa di tengah kondisi sulit seperti ini. Berfirmanlah, demi Tuhan Yesus Juru Selamat firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38 yang menyatakan, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal ini mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Silakan saudara berjabat tangan di rumah masing-masing, kanan kiri muka belakang dengan penuh sukacita katakan damai sejahtera bagimu untuk semua kehidupan kita yang diberkati hingga hari ini di malam Natal Kristus tanggal 24 Desember 2020. Bapak Ibu, ada beberapa catatan dari teks Alkitab yang saya ingin bagi kepada saudara. Tolong lihat ayat 26, kita akan mengenal Maria dari dekat. Alkitab berkata bahwa ia tinggal di Nazaret. Dan ketika mencari tahu tentang Nazaret, saya terkejut membaca Yohanes 1 ayat 46. Kalau Bapak Ibu baca Yohanes pasal 1 ayat 46, ternyata Nazaret ini bukan kota besar dan dianggap enteng, cenderung untuk dihina, karena Nazaret itu bukan tempat apapun. Kalau saudara baca di Yohanes pasal 1 ayat 46, dia bilang begini, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Jadi saudara bisa bayangkan Nazaret nggak ada nilai. Nazaret bukan kota spesial, tidak dianggap sebagai kota yang perlu diperhatikan. Dan tentunya saya yakin ini bukan kota besar. Maria dan Yusuf tinggal di situ. Ini catatan yang pertama. Yang kedua, tolong lihat ayat yang ke-27. Alkitab mengatakan identitas yang kedua tentang tempat tinggal, kita dapat identitas yang kedua, status dia. Alkitab berkata ia seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf, dari kata Yunani Parthenos. Kata Parthenos ini berarti literalnya begini, belum disentuh oleh laki-laki, itu Parthenos. Dia sejajar dengan nats pembimbing kita. Nats pembimbing kita itu ada di Yesaya 7 ayat 14. Perempuan muda mengandung, bahasa Ibraninya Alma. Kalau Alma ini seorang perempuan yang sudah berusia untuk menikah, tetapi belum disentuh oleh laki-laki, jadi lebih dipertegas lagi. Maka kita bisa simpulkan, kalau dibilang dia seorang perempuan muda, atau Alkitab bilang dia seorang perawan, dan dihubungkan dengan Yesaya tadi pasal 7 ayat 14, berarti kita menduga cukup kuat. Maria ini secara medis sudah bisa melahirkan. Berarti dia entah umur 14 tahun sampai 17 tahun, sebab Alma itu disebut muda, berarti harusnya tidak lewat dari usia 20 tahun, dan dia masih perawan, belum disentuh laki-laki. Jadi kita dapat memikirkan kira-kira entah mungkin 15, 16, 17, tapi harusnya tidak lewat dari angka 18-20. Nah sekarang saya mau ajak saudara membayangkan ini. Barangkali saudara di rumah punya anak gadis atau punya ponakan yang masih gadis, ada anak gadis kita atau siapapun, silakan bayangkan kenalan kita di sekitar usia 14, 15, 16, 17, 18 tadi. Tiba-tiba malaikat nongol dengan salam yang menarik. Apa dia bilang itu? Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Dalam teks asli terjemahan bebasnya begini. Selamat engkau, selamat ya, atau hai selamat ya, kira-kira begitu ucapan selamat, engkau yang telah diselamatkan, Tuhan menyertai engkau. Ini salam biasa, tetapi ketika mengatakan ucapan selamat, there's something wrong, ada sesuatu. Makanya dia bilang, apa maksud salam itu? Coba ketika menyampaikan salam itu, dia bertanya dalam hati, apa maksudnya? Dia curiga, apa maksud bilang selamat? Ada apa ini? Dan betul, beritanya adalah dimulai dengan, saya suka Bapak Ibu, berita Natal pertama itu bukan juru selamat lahir. Berita Natal pertama itu ada 3, yaitu jangan takut untuk Maria, jangan takut untuk Yusuf, dan jangan takut di Padang Efrata waktu untuk gembala. Makanya berita Natal yang sangat luar biasa adalah jangan takut. Jangan takut itu berita Natal Kristus. Jangan takut. Dimulai dengan jangan takut, baru dia sampaikan, engkau akan mengandung oleh Roh Kudus, bla bla, engkau akan umur 14 tahun, 15 tahun atau 16 tahun, apa reaksinya Bapak Ibu? Reaksi logisnya ditunjukkan oleh si gadis belia ini. Dia katakan, how come? Bagaimana mungkin? Sebab aku belum bersuami. Status hubungan mereka baru pertunangan. Ketika dia bilang belum bersuami, ada banyak referensi Bapak Ibu tentang arti pertunangan di Israel, tidak jauh berbeda dengan perkawinan, tapi tanda perayaannya itu kurang lebih 1 tahun, disebut mereka berperkawinan ketika terjadi persetubuhan.
itu perkawinannya, tapi pertunangan budaya dan seterusnya. Jadi sangat mungkin dia belum disentuh oleh Yusuf. Maka dia bilang begini, bagaimana mungkin? Sebab aku belum bersuami. Logis, sangat logis pertanyaan ini, tetapi juga sangat ketakutan. Mengapa Bapak Ibu saya sebut dengan sangat ketakutan? Lah Maria tahu kok isi Taurat, paling tidak Imamat pasal 20 ayat 10. Barang siapa yang berzina akan dirajam dengan batu sampai mati. Dan kalau aku mengandung tanpa suami, maka sudah pasti tetangga kanan kiri akan bilang aku berzina. Dan jika aku berzina, Imamat pasal 20 ayat 10 jadi. Dan ini bisa saudara cek di Yohanes pasal 8 tentang perempuan berzina. Cara lemparnya bukan dengan batu besar langsung mati. Batu kecil-kecil begini Bapak Ibu, benjol dulu, berdarah dulu, baru kemudian kehabisan darah dan mati. Mati siksa dalam tradisi. Jadi saya yakin pertanyaan logis ini mengandung ketakutan. Apa kata orang? Maaf saya mau bilang, andai kata klinik aborsi ada waktu itu, mungkinkah Tuhanmu dan Tuhanku diaborsi? Oh, saya mengungkapkan ini kepada Bapak Ibu. Saya tidak mau bicara soal iman dulu, enggak. Ini realita. Andai kata peristiwa itu terjadi, mohon maaf, dalam nama Tuhan Yesus kiranya tidak. Pada orang-orang dan kerabat yang saudara kenal, pada anak-anak gadis yang berusia seperti itu. Stres, pasti. Takut, sudah pasti. Berpikir pendek, sudah pasti. Menghabiskan diri daripada malu. Itu yang terjadi, itu konflik yang sangat besar. Bagi kita, berita Natal adalah sukacita, tidak bagi Maria. Itu berita mengerikan, itu berita menakutkan. Itu sangat mengagetkan dan mengerikan. Saya pastikan kepada saudara sangat mengerikan, sebab nyanyian Maria tidak pernah terjadi. Silakan Bapak Ibu buka. Nyanyian Maria atau dia bersuka cita baru terjadi ketika dia berjumpa dengan Elisabet dan Elisabet kuatkan dia. Waktu kau sampaikan salam, bayiku dalam perut si Yohanes kecil melonjak kegirangan. Baru dia nyanyi di situ, baru Maria nyanyi. Tapi waktu berita ini disampaikan, silakan buka. Saudara tidak akan temukan nyanyian Maria. Stres, takut dan sangat khawatir. Berita ini mengerikan. Untuk saya dan saudara saja yang disebut berita sukacita. Bagi Maria bukan. Oke, ini catatan terakhir yang ketiga. Ketika kemudian malaikat menjelaskan sedemikian rupa, dari ayat 35 sampai ayat yang ke-36 panjang lebar, kita menemukan hal yang menarik. Di ayat yang ke-38, dia jawab begini, oke lah. Dari yang logis dan ketakutan, dia jawab begini, oke, sesungguhnya aku ini cuma ebednya Adonai. Kalau tulisannya ebed Yahweh, Yahweh nggak boleh dibaca. Ebednya Adonai, hamba Tuhan, Kyrios, Doulos. Saya cuma hamba Tuhan. Dan untuk saudara ketahui, kalau bicara soal ebed, itu berarti nilai hidup matinya seorang hamba ditentukan oleh Tuhan. Saya bukan siapa-siapa, saya cuma hambanya Tuhan. Ini bukan istilah hamba Tuhan yang punya karunia, berkhotbah, membuat mujizat. Bukan, ini bukan itu. Istilah ebed di sini atau hamba di sini menunjuk soal itu. Soal dia bukan siapa-siapa. Jadilah sesuai dengan kehendakmu. Apa yang saya mau katakan di catatan ketiga Bapak Ibu? Dari logis dia berpikir bagaimana mungkin, sebab baru pertunangan, dan apa kata orang, aku pasti dirajam, ketakutan. Tiba-tiba berubah dia 38, bahasa iman. Dia tanggalkan semua, apapun yang mau jadi jadilah, walaupun gak masuk di akal jadilah, aku ini cuma hamba Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendakmu. Saya mau katakan ini perkataan iman. Ini soal penyerahan diri. Sudah dirancangkan, sudah jadi, oke lah aku cuma hamba. Karena dia bilang begini, dia tertarik di malaikat bilang, toh di ayat berapa tuh? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Perubahan total dari logis dan ketakutan, pakai logika dan ketakutan, berubah. Dia tanggalkan menjadi iman. Apapun yang terjadi, terjadilah. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana Bapak Ibu dan Saudara membawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita, teristimewa di tengah pandemi COVID-19,
Tadi dibacakan oleh P2 di bagian mana tadi, itu mengharukan sekali di refleksi Natal. Ketika dering telepon berbunyi, kita cepat-cepat angkat, itu bukan kabar baik. Ini kan yang kita alami sejak April sampai bulan Desember ini. Justru berita duka, kehancuran finansial, resesi ekonomi, kekasih yang kita sayangi tidak ada. Mohon maaf seakan saya mengorek duka saudara. Tapi saya mau katakan, inilah realita dan kenyataan. Dan barangkali ada di antara saudara yang berseru hampir mirip dengan yang Maria katakan. Bagaimana mungkin? Di tengah kenyataan yang sangat sulit ini, pertanyaan ini sangat relevan saya kira dan masuk di akal. Bagaimana mungkin? Kapan pandemi ini berlalu? Survive-kah saya? Anak-anak sekolah online berkualitas-kah mereka? Aku baru saja ditinggalkan suami, bagaimana? Baru saja yang saya tahu divonis dan positif COVID dan sekarang nggak sama-sama dengan. Bagaimana mungkin untuk melanjutkan kehidupan? Pertanyaan saudara dan saya adalah pertanyaan yang sama oleh Maria. Dan di malam Natal ini terjadi sesuatu yang bukan kabar baik, sesuatu yang bukan kabar menyenangkan, justru kabar buruk. Dan Maria menerima kabar buruk itu. Nanti Bapak Ibu, setelah perjalanan waktu, butuh perjalanan luar biasa dari Nazaret sampai ke Bethlehem, lalu bayi itu lahir, lalu kemudian para gembala datang, lalu kita mendengar sesuatu yang sangat luar biasa. Maria menyimpan kesaksian orang yang berkunjung itu. Dia bilang begini, kemudian Maria merenungkannya dan menyimpan dalam hatinya. Bahasa bebasnya saya bilang, ternyata betul. Dari kekhawatiranku kemarin beberapa waktu sebelum anak ini lahir, ternyata betul yang saya kandung ini juru selamat. Karena mereka lah yang saksikan bagaimana malaikat menampakkan diri dan sampaikan berita. Saudara tangkap maksud saya? Yang saya mau bilang pertama untuk saudara bawa pulang di malam Natal ini. Buruk barangkali berita yang saudara dengar seperti Maria. Andai kata dia tidak melakukan perjalanan panjang, saya punya catatan itu, berapa meter cukup jauh, ratusan kilometer jarak antara Nazaret sampai ke Bethlehem. Orang bilang barangkali naik unta, orang bilang barangkali menggunakan kuda atau apa. Saya berpikir kemungkinan juga tidak. Mengapa? Karena ini orang miskin, Nazaret bukan kota apa-apa. Barangkali jalan kaki. Saudara silakan berpikir, kalau benar jalan kaki, betapa siksanya perjalanan ratusan kilometer itu. Dengan hamil besar, dan tiba-tiba pas sampai di Bethlehem, Alkitab bilang, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Pas sampai. Bukan di tengah jalan, bukan. Kalau di tengah jalan Mika 5 ayat 1 tidak terjadi. Tuhan atur sedemikian rupa. Tak, sampai sana bersalin dia. Di kota Daud. Saya bilang begini kepada Bapak Ibu. Kabar buruk, saudara terima barangkali. Situasi pandemi ini berita buruk, bukan berita menyenangkan. Saya mau bilang ini berita buruk. Tidak ada berita menyenangkan tentang pandemi. Tidak ada peristiwa yang enak dari pandemi. Tidak ada. Itu persis sama dengan yang dialami Maria. Tapi dia tetap berjalan dari Nazaret ke Bethlehem hingga tuntas karya Allah itu. Saya mau bilang hal yang sama pada Bapak Ibu. Yuk berjalan. Yuk bangkit. Tapaki dan hadapi pandemi ini dengan ketegaran iman. Dengan keyakinan suatu saat akan tiba nanti di Bethlehem. Dan waktu itu akan dinyatakan. Saya nggak tahu saudara maknanya bagaimana. Kesepian, loneliness, duka, ekonomi kita hancur, susah kita bertatap muka, wow sesuatu yang tidak mudah, jalani saja. Jalani saja. Saya percaya di balik peristiwa buruk itu, ternyata ada sesuatu yang besar. Dari ketakutan dari peristiwa itu, ternyata ujung-ujungnya ada keselamatan. Saya mau tutup, terakhir Bapak Ibu. Dari gereja Santo Nicholas, dalam bahasa Jerman itu Nikola Kirch, itu kisah nyata terjadi di sekitar tahun 1818 ketika tanggal 23 Desember ruang gereja tidak seindah ini Santo Nicholas itu di Jerman itu justru berantakan luar biasa dan hancur. Mengapa? Karena alat-alat dari orgel, bukan organ, orgel
itu yang pakai udara itu, semua terhambur di sini semua. Mengapa? Karena lagi direparasi. Mengapa direparasi? Orgel, alat satu-satunya untuk mengiring malam Natal, rusak. Itu tanggal 23 Desember 1818, kisah nyata. Apa yang terjadi? Father Moore, pasturnya itu, Father Joseph Moore akhirnya berupaya mengundang tukang reparasi dan melakukannya. Tanggal 23, besok malam Natal. Itu berita buruk bagi Santo Nicholas waktu itu, gereja Santo Nicholas itu. Berita buruk dan hancur total. Kayak apa? Jadi akhirnya bingung, lalu bagaimana alat musik nggak ada. Father Moore kemudian meminta Franz X. Gruber yang pelatih paduan suara itu untuk merubah modelnya supaya bisa diiringi oleh gitar. Kalau nggak salah, ya diiringi saja oleh gitar. Saudara bisa bayangkan paduan suara yang dijanjikan akan menyanyikan lagu baru yang indah itu, asasinya diiringi oleh orgel dan begitu megah. Akhirnya di-arrangement ulang untuk bisa diiringi saja oleh gitar. Itu menyedihkan dan sangat menyedihkan. Tiba pada waktu malam Natal itu dinyanyikan. Kasihan Bapak Ibu cuma pakai gitar. Tetapi karena suara soprano yang luar biasa dari Father Moore diikuti oleh permainan luar biasa dari Gruber dan paduan suara tetap semangat menyanyikan, jemaat tertarik, meneteskan air mata, merasakan sesuatu yang dalam dari lagu itu. Si tukang reparasi itu rupanya ngintip. Dan karena dia punya telinga yang sangat tajam, sensitif tentang musik, cuma dengar dia langsung tahu. Sol, re, dua bendera, dia tulis. Dan dia salin. Lalu dia ceritakan, ini lagu sangat megah. Dia bagi ke desa, ke kota, di Jerman, tembus ke Belanda, Amerika, dibawa kemudian oleh pekabar Injil di Indonesia, dari Indonesia masuk ke Indonesia. Lagu itu dalam bahasa Jerman disebut Silenach, bahasa Inggrisnya Silent Night, bahasa Indonesianya Malam Kudus. Dimulai dari peristiwa berantakan, dimulai dari berita kehancuran. Kalau tidak itu, maka Silent Night tidak pernah dikenal seluruh dunia. Saya mau katakan, saya mau tutup firman Tuhan ini. Berita buruk, kalau Tuhan kendalikan, tetap menjadi berita baik. Amin. Berita buruk, kalau Tuhan tetap ada di dalamnya, tetap menjadi berita baik. Hanya maukah saudara tetap berjalan dari Nazaret sampai ke Bethlehem? Maukah kita di tengah suasana suram ini tetap semangat menapaki kehidupan untuk menanti ujung cerita kita? Selamat menyambut Natal Kristus esok hari. Malam ini kiranya saudara dikuatkan di tengah kegalauan, di tengah ketakutan, untuk percaya engkau dan aku belum tiba di ending cerita kisah hidup kita yang bagian akhir adalah damai sejahtera. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Di malam sunyi bergema nyanyian mulia,
Bapak Ibu Saudara, kita memasuk di dalam doa syafaat. Mari satukan hati, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kepadamulah ya Bapa, dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami, yang datang ke dunia, yang malam hari ini kami peringati. Kami datang bersyukur, akhirnya kami boleh tiba di malam Natal ini, duduk bersama dengan keluarga. Kami bersyukur berjumpa satu dengan yang lain. Kami menjadi gereja tanpa tembok dan dinding gereja. Kami bersyukur di begitu banyak titik rumah-rumah orang percaya, serentak pujian dan penyembahan dinaikkan di rumah masing-masing. Walau tentu pandemilah penyebabnya dan berbagai kesusahan berita yang kami terima. Tapi malam hari ini kami dikuatkan, benar bahwa banyak hal yang pahit yang kami kecap Tuhan di perjalanan April hingga penghujung tahun ini bulan Desember. Banyak berita-berita mengerikan kami dengar. Bukan karena orang lain. Tidak sedikit ini juga berhubungan dengan rumah tangga, keluarga, dan saudara-saudara kami yang kami tahu mereka. Berita duka, berita meninggal dunia, berita terisolasi di rumah sakit, beberapa yang dipotong gaji karena kondisi ekonomi, beberapa yang juga di PHK dan beberapa hal lain. Kami hancur hati sepanjang perjalanan tahun ini, Tuhan. Dan kami bertanya seperti Maria, bagaimana mungkin melanjutkan ini? Namun sungguh kami bersyukur, di malam Natal Kristus ini kami diajak untuk melihat secara berbeda kekhawatiran, ketakutan, keterkejutan Maria tidak terjadi ternyata. Ketika ia melanjutkan perjalanan ini dan menerima kenyataan itu dengan imannya, Nazaret ke Bethlehem, dan melihat kenyataan yang luar biasa. Malam ini kami mau angkat hati kami kepadamu dan memohon, kuatkanlah tiap kaki yang goyah, tiap hati yang saat ini sedang menangis di dalam duka, dan tiap pikiran dan logika kami yang bertanya bagaimana mungkin. Kuatkan kami, buat kami bangkit lagi dan bergerak, karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau kami hanyalah seorang hamba yang amat tergantung pada Tuhan kami, Raja kami, Bapa, kami mau berangkat. Berangkat dari berita buruk, berangkat dari kenyataan pahit ini. Kami mau melanjutkan perjalanan ini bersama Tuhan. Kiranya benar pengalaman iman Maria, Bethlehem tempat dijanjikan itu digenapi. Suatu saat nanti kami dan keluarga kami, orang-orang yang kami sayang dan cintai, akan tiba di tempat itu, di mana sukacita dan damai sejahtera kami nikmati, di mana berbagai hal terlihat berbeda. Asal doronglah kami, buat kami mau untuk bergerak bersama Tuhan. Bapa, terima kasih, hamba mau berdoa untuk tiap rumah tangga dan keluarga yang duduk dan tunduk bersama anak-anak, suami, cucu-cucu, istri, oma, opa, atau beberapa yang tidak lengkap lagi dalam keluarga karena peristiwa-peristiwa duka, tapi yang bersama tertunduk dan bersatu hati di syafaat ini. Hamba berdoa untuk tiap hati mereka. Kiranya malam Natal ini, tangan Tuhan yang berlubang paku terangkat di tiap keluarga, di tiap rumah tangga. Berkatilah kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Hapuslah tiap air mata kami, gantilah menjadi tari-tarian. Buat kami memaknai tiap hal yang berbau duka dan warna gelap ini untuk sesuatu yang bermakna indah ke depan. Dan buat kami berbagi bagi orang lain tentang suram kami, tapi betapa tangan Tuhan menyertai kami hingga mampu menghadapi hal-hal yang tak mudah sekalipun.
Terpujilah nama Tuhan, syukur untuk itu. Terpujilah Tuhan yang baik yang telah mendengarkan doa kami. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai kota mungil Betlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang, melihat kau lelap. Namun di lorong Bapa bersinar terang bakar. Harapanku dan doamu kini terkabullah, sebab bagimulah Mesias turun. Malaikatlah penjagamu di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik. Sejahtera di dunia, segala puji naik. Jemaat Tuhan, mari menyatakan syukur dengan memberi persembahan dalam penghayatan akan nyanyian pujian Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 49. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih.
Jemaat Tuhan, mari berdiri, mari kita berdoa berdasarkan nyanyian pujian Maria dalam Lukas 1, 50-54. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas rahmat-Mu yang turun-temurun, atas orang yang takut akan Engkau. Engkau telah memperlihatkan kuasa-Mu dengan perbuatan tangan-Mu dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Engkau menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Engkau melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Engkau menolong kami hamba-Mu karena mengingat rahmat-Mu. Kiranya Engkau berkenan akan persembahan syukur hati kami, ya Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Umat Tuhan, dalam narasi kelahiran Kristus, malam bukan hanya penanda waktu, melainkan simbolisasi dari dunia yang gelap, di mana umat Tuhan hidup di dalamnya. Keluar dari ibadah ini, kita akan masuk dalam gelap dengan segala makna yang dihadirkannya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri terhimpit itu. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Untuk berdiri. Malam kudus sunyi senyap, mari kita nyanyikan untuk berbagi terang yang saudara miliki di telenga kegelapan dunia ketika saudara diutus.
Saudara, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari sambut terang itu. Lampu mohon dinyalakan, lilin-lilin dipadamkan. Saudara jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Peniel Palembang mengucapkan Selamat Natal Kristus tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan memberkati.